up? I'm your host here. Kenalin aku Yufli Natalia and welcome to the first podcast of Sone. Oke, kali ini aku bakal ngajakin kalian untuk menjelajah seputar dunia OSIS selama beberapa menit ke depan. Oke, tanpa banyak nyap-nyap, langsung aja kita mulai ke acaranya. Oke, di sini kita udah kedatangan special guest nih guys, yaitu para anggota OSIS. Di sini ada Kak Dieva yang merupakan penanggung jawab terhadap bagian PHBN, dan Kak Rido yang merupakan Ketua Sekbid Keterampilan dan Kewirausahaan Semansa. Oke, hai Kak Rido, hai Kak Dieva. Oke, apa kabar nih Kak? Baik. Ya, puji Tuhan ya, baik ya. Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan inti nih Kak, bisa kali ya sharing-sharing mengenai kesibukan Kakak akhir-akhir ini, terutama di tengah situasi seleksi calon para penerus OSIS periode 2022-2023 ya Kak ya? Ya. Oke, mungkin bisa dimulai? Jadi kesibukannya ya kan kemarin tuh juga baru mulainya seleksi pertama ya kan. Nah, nggak terlalu sibuk juga sih, soalnya kan dibagi-bagi juga sih. Iya, dibagi. Ada yang bagian pos, ada yang bagian nyeleksinya juga, ada yang bagian koridor. Ya menurut kakak lebih sibuk untuk sekarang ini kan lebih sibuk ngurus HUT Semansa. Iya, betul. HUT Semansa yang kali ini kan ekstern. Itu acaranya besar banget. Iya, oke. Pada bulan November. Oke, bakal seru banget ya Kak ya? Ya seru. Kalau menurut Kak Dieva gimana nih? Kalau menurut kakak kesibukannya itu nggak ada lah ya mungkin, tapi kita kan udah karena rame sosis itu bagi-bagi isinya juga. Cuman sulit juga untuk bagi-bagi karena kata Kak Rido tadi, karena ada lomba buat eksternnya, lomba buatnya gitu. Oke Kak. Nah, mungkin kita langsung bisa masuk ke pertanyaan inti kali ya. Ngomongin masalah OSIS, kita kan bisa lihat ya dari tahun ke tahun antusiasme siswa terhadap OSIS tuh kayaknya tinggi banget ya Kak ya. Menurut kakak nih, gambaran besar OSIS tuh seperti apa sih yang akhirnya membuat para siswa kayak, gue harus masuk OSIS nih gitu? Mungkin bisa dijawab. Kalau menurut kakak, gambaran besar OSIS itu sangat besar karena OSIS membuat seluruh siswa dapat menjalankan senioritas yang ada di Semansa, menjalankan 5S yang ada di Semansa, serta dapat menjalankan kegiatan yang dapat berkembang di Semansa seperti event-event besar, class meeting, hari Kartini, dan hari besar lainnya. Dan juga gambaran besar OSIS itu yang ngajuin proposal, menjalankan pertanggungjawaban yang sebenarnya pada sisi, yaitu menjalankan misalnya Instagram Semansa atau mengaktifkan ekskul, itu aja. Kalau menurut Kak Rido? Ya menurut kakak sih ya sama juga sama Kak Deva. Gambaran besarnya itu ya kita itu melaksanakan tanggung jawab. Kita masuk OSIS kan melaksanakan tanggung jawab dari sekolah, mengerjakan event, membantu para guru kalau ada acara, misalkan ada festival di luar sekolah kan, itu kan pasti para guru tuh minta bantunya ke OSIS. Iya, Nah di situ OSIS berperan membantu, menyiapkan dan lain-lainnya juga. Sebenarnya masuk OSIS tuh apa ya kayak benefitnya banyak banget ya sebenarnya. Oke. Lanjut. Ngomongin masalah organisasi, kakak berdua ini sebenarnya udah punya pengalaman atau latar belakang belum sih dalam berorganisasi? Punya banget. Punya ya Kak ya? Punya banget. Luas aja sih Kak, maksudnya nggak harus yang di dalam sekolah, yang di luar sekolah juga bisa disebutkan. Kakak dulu pernah menjadi si PBB pada segi 2, yaitu si PBB. Kakak daftar paskib dan alhamdulillah dapat paskib di kota karena latar belakang si PBB juga harus menjalankan program di paskib. Jadi alhamdulillah kakak mendapatkan paskib pada tingkat kota, dan juga untuk pada PHBN pada acara-acara besar, misalnya acara-acara yang Idul Fitri, Idul Adha, itu harus buat flyer yang bener-bener untuk bilang kalau wah Semansa nih aktif loh walaupun hari besar gitu. Kalau menurut Kak Rido? Kalau menurut kakak, kakak dulu kan pas kelas 10-nya dapat di si perlengkapan. Nah di si perlengkapan itu tugasnya ya sebagian besarnya itu paling sibuk
di OSIS. Iya. Kayak misal hari Senin ya nyiapin upacara, kalau hari Jumat nyiapin senam dan lainnya juga. Latar belakang sih ya cuman itu, sebelumnya nggak pernah Terjun dalam terjun organisasi lain. lain. Jadi menurut jawaban kakak berdua tadi dapat disimpulkan bahwa sebenarnya kalian nggak kaget ya masuk OSIS ini ya kak ya. Oke. Sebenarnya untuk berkarir dalam OSIS sendiri nih, motivasi atau latar belakang apa sih sebenarnya kak yang ada dalam diri kalian untuk akhirnya mau terjun dalam organisasi ini sendiri? Kalau menurut kakak, awalnya coba-coba aja. Iya. Cuman karena termotivasi untuk mulai berorganisasi seperti kekeluargaan yang mungkin kita belum satu pikiran sama teman, belum kenal sama teman, karena kita belum ada yang nggak satu SMP, ada yang masih belum kenal atau gimana. Kita mulai belajar gimana caranya kekeluargaan yang benar dan kekeluargaan yang baik, terus kita belajar cara kepemimpinan, public speaking yang baik, dan juga kita belajar kalau ngajuin event itu begini loh, kalau ngajuin proposal itu begini gitu. Oke. Menurut kakak? Kakak motivasinya ya, kakak sebelumnya dari SMP itu kan mau daftar OSIS terus, Iya. cuman kurang rezeki lah, kurang beruntung. Oke. Pas daftar di SMA dapat, di situ kakak mau belajar nih gimana caranya memimpin sebuah organisasi ataupun bertanggung jawab yang telah dikasihnya tanggung jawab dari guru ke OSIS. Di OSIS kakak belajar yang sama dibilang Kak Diva, belajar berorganisasi, kekeluargaan, musyawarah kan nggak mungkin 32 orang nggak bisa satu kepala, pasti beda-beda. Di situ kakak belajar. Di OSIS walaupun kita berbeda pikiran tapi tujuannya tetap satu. Jadi sebenarnya motivasi yang kalian dapatkan tuh bukan hanya keluar dari dalam diri aja ya kak ya, Iya. tapi dipengaruhi lingkungan juga. Oke, berarti motivasi untuk kita masuk OSIS ini sebenarnya yang utama adalah keinginan untuk mengembangkan diri gitu lah kak ya. Oke, melalui serangkaian pemanasan kita tadi, pemanasan nih kak. Aku mulai penasaran nih sama kakak berdua mengenai pengalaman kakak selama kurang lebih 2 tahun ya kak ya berorganisasi dalam OSIS. Luas aja sih, yang senang atau susah, dan intinya bagi kakak itu pengalaman tersebut bakal jadi kisah yang bersejarah di kemudian hari. Iya, Bang. Oke, menurut kakak kisah atau pengalaman apa tuh? Pengalaman yang benar-benar senang atau sedih? Bebas kak. Kalau seneng itu senengnya banyak, sedihnya juga banyak. Sedih sama-sama, senang sama-sama. Iya, betul. Yang awalnya nggak tahu apa-apa bisa tahu, bisa belajar dewasa sama-sama, bisa belajar apa artinya teman sepenting itu, bisa belajar kalau waktu itu berharga banget. Kalau menurut Kak Rido sendiri? Menurut Kak Rido ya sama juga sama Kak Diva, banyak cerita yang seru dan sedih, dan itu nggak bakalan kakak lupain seumur hidup kakak. Dari kalau biasanya habis event tuh kan dulu kan pas kelas 10 atau nggak kelas 11 awal itu acaranya tuh online. Nah di situ kadang-kadang kami OSIS tuh kumpul di satu rumah, tuh nggak di sekolah. Iya, Nah iya. kalau habis selesain acaranya itu kadang kami tuh yang cowok-cowok pada mandi di mandi di sungai gitu kan. Oke. Kan seru tuh. Nah di situ ya kekeluargaannya tuh ada banget. Ya apalagi kalian sempat berkesempatan ya untuk kena pandemi gitu ya. Iya, jadinya- karena pandeminya sama-sama. Oh, pandemi ya bareng-bareng, jadi lebih berasa kekeluargaannya Iya. ya. Oke, kalau lihat dari profil kakak nih, kakak berdua ini kan bukan hanya sebagai anggota organisasi yang aktif, tapi juga sebagai siswa atau pelajar yang aktif di Semansa ini.
apalagi kayak kakak-kakak ini yang notabene-nya merupakan pengurus atau pemimpin dari sebuah divisi atau sekbid, pastinya kan kalian punya schedule atau apa ya, jadwal yang padat nih Kak, hari-hari yang hektik banget. Nah, seperti yang kalian tahu, OSIS sendiri itu kan nempel banget sama kata dispen ya. Menurut kakak, gimana sih cara kakak untuk membagi waktu antara belajar, bermain, dalam tanda kutip hangout lah ya. Kalian pasti butuh hangout dong Kak, dan juga berorganisasi, mungkin bisa dijelaskan. Kalau menurut kakak, berorganisasi juga sama kayak main kan, udah 32 orang kumpul, udah sama-sama berorganisasi, udah sama-sama ngerjain proposal mungkin, atau ngerjain yang lainnya, ngerjain event, udah sekalian main, atau emang kalau seriusnya serius, kalau lagi santainya santai. Sekaligus gitu ya Iya, Kak. sekaligus. Jadi mungkin bisa dikatakan banyak mainnya, sama banyak kerjanya juga. Jadi kerja sambil main gitu, sambil santai-santai juga. Bisa juga sambil belajar sama-sama. Yang mungkin yang satunya udah tahu, mungkin kita bisa minta ajar sama yang belum tahu gitu, sama yang udah tahu juga belajar sama-sama. Mungkin yang IPA, yang mata pelajarannya sama, bisa belajar sama yang IPS. Oke, kalau menurut Kak Rido sendiri gimana nih Kak? Sama, tapi Tipsnya nih Kak, tips bagi waktu kayak gimana? yang penting ngebagi waktu. Kalau dispen itu kan pasti kadang saat misalnya di sekolah nih lagi belajar tiba-tiba dapat dispen, ya kalau ada tugas yang dibagi waktu. Kalau udah dispen kerjain tugas itu. Kalau sekelas nih biasanya kan aku ada temen tuh sosis juga. Kalau kami dispen tuh kadang-kadang berdua. Kalau udah selesai dispen kerja bareng berdua. Nah, yang penting bisa bagi waktu aja. Iya, kita harus paham manajemen waktu ya Kak. Iya, jangan sampai nggak kalau dapat dispen tapi tugasnya Iya dikerjain. betul. Enaknya di OSIS ini kita kan memperluas relasi kan ya Kak. Salah satu benefitnya itu memperluas relasi. Akhirnya kita nggak merasa sendiri gitu ya Kak ya, walaupun misalnya tugas begitu banyak, acara juga numpuk gitu ya. Jadi bisa saling berbagi gitu ya Kak untuk nyelesain tugas-tugasnya. Ya mungkin kurang lebih kayak gitu. Iya, di bawah Evan aja. As we know nih Kak, OSIS sendiri kan padat banget nih kegiatannya. Banyak banget event penting yang bakal digelar, apalagi yang kayak dijelaskan Kak Dieva tadi ya, mengenai HUT Semansa yang akan kita laksanakan sebentar lagi. Nah, sebagai pemegang peran penting di OSIS, pasti kakak kan bakal banyak banget dihadapkan dengan situasi yang mengharuskan kakak menjembatani isi pikiran bukan dari diri kakak sendiri, tapi dari teman-teman satu organisasi, guru, dan pihak lainnya. Nah, solusi seperti apa sih yang biasanya kakak terapkan dalam diri kakak untuk dapat menghadapi hambatan berupa tekanan dalam berorganisasi? Kalau hambatan berorganisasi itu kan karena hambatannya sama-sama, kita bisa minta tips kepada kakak-kakak yang mungkin organisasinya di atas kita. Kalau kayak gini nih gimana? Bisa minta tips ke guru. Kalau menghadapi ini gimana? Seberat apa itu? Dan kekurangan dari kita ngambil pikiran negatif ini gimana gitu. Jadi kita menerima hambatan itu harus menerima juga kan sifat negatifnya yang mungkin seharusnya nggak kita terima. Iya. Kalau menurut Kak Rido sendiri? Menurut kakak sama lah, cuman Ngadepin sama-sama lah. ngadepin sama-sama. Terus Banyak belajar Banyak belajar sama-sama sama-sama. kalau hambatan. ya pasti kami sebelum acara itu pasti nanya dulu sama yang udah berpengalaman, misalnya sama kakak-kakak alumni. Nah, itu pasti ditanya dulu. Melalui berbagai bentuk tanggapan kakak dari tadi nih, aku tuh jadi kayak apa ya, bisa dibilang tergugah lah gitu ya untuk meminta pendapat kakak tentang suatu hal yang berkenaan tentang bagaimana cara pandang siswa pada umumnya, nggak usah kita bilang pada umumnya lah ya, sebagian siswa mungkin terhadap organisasi OSIS. Pertanyaannya adalah, apa arti senioritas bagi kakak? Senioritas, menurut kakak ya senioritas itu ya menghormati kepada yang lebih tua. Senioritas itu juga kan ada batasnya juga, nggak terlalu hormat banget, nggak terlalu nggak hormat juga. Ya menurut kakak ya kakak setuju lah ada senioritas. Betul. Kita jadi diajarkan yang menghormati kepada yang lebih tua kan, nggak kepada kakak juga, ke kakak kelas juga, kepada para guru, kepada orang tua.
Kalau menurut kakak senioritas penting banget kalau di Semansa karena udah tahun ke tahun kan. Iya. Pengalaman kakak kalau senioritas itu nggak hanya sama kayak Kak Rido, nggak hanya kita sesama angkatan, mungkin ke adik kakak kelas atau guru gitu, kayak kita tuh nggak hormatnya ke kakak kelas aja tapi lebih ke guru gitu. Iya. Karena kakak kelas mungkin bisa dianggap teman kali ya Kak. Iya. Nah, kalau boleh aku simpulin nih Kak, sebenarnya kan dalam berbagai hal di kehidupan ini ada yang negatif, ada positif, ada yang pro, ada yang kontra. Mungkin sisi positif dari senioritas yang bisa aku tangkap adalah sejujurnya karakter ini tuh merupakan karakter yang sesuai dengan tata krama di masyarakat, norma di masyarakat, karena pada dasarnya kan yang muda harus menghormati yang tua dan yang tua harus menjadi suri teladan bagi yang muda. Tapi makna senioritas yang beredar di lingkungan persekolahan lah ya kita nyebutnya, justru mematahkan paradigma tersebut. Karena senioritas yang dimaksudkan adalah senioritas yang berkonotasi negatif nih kayak kan. Hal itu kan biasanya bakal munculin benih-benih kebencian nih ya untuk antar generasi. Nah, gimana nih menurut kakak cara mengatasi tindak senioritas berlebih di lingkungan sekolah? Kalau berlebih di sekolah itu tergantung dari benar atau enggaknya cara pelaksanaan senioritas tersebut. Misalnya ada adik kelas nih yang nggak manggil kakak kelasnya, bukan karena emang mau dipanggil banget, Iya, tapi nyelonong mungkin aja karena- gitu ya iya, kayak. mungkin karena kakaknya ngerasa kayak ih nggak ngehargai banget betul. gitu kan, seharusnya di Semansa tuh sopan lah, nggak mungkin lah kayak gitu langsung nyelonong aja. Jadi mungkin timbul hal negatif dari situ. Yang ngerasa awalnya senioritas itu biasa aja, jadi ngerasa kayak berlebihan banget, betul. jadi ngerasa kayak dia tuh gila, nggak ini banget, nggak sopan banget gitu, angkatannya ini nggak sopan banget, jadi ngerasa timbulnya kayak lalahku kayak gini bela gitu. Karena pada Semansa sendiri tuh kita sangat-sangat dihimbau untuk menerapkan sikap 5M ya? 5S ya Kak ya? 5S, ya. Nah, kalau menurut Kak Rido sendiri gimana nih? Ya sama kayak Kak Diva, cuman ya kita ambil sisi positifnya, jangan iya. negatif. Kalau kakak kelasnya yang dulu ngajarin yang nggak bener, ya kita jangan ambil yang positif. Iya. Senioritasnya juga jangan berlebihan juga lah. Kalau kakak dulu ya masih kelas 10, kalau ada kakak kelas 12 atau kakak kelas 11 ya panggil aja, jangan sampai nggak manggil. Kalau ada guru ya paling penting guru Iya, betul. pada orang tua. Nih, tindakan senioritas ini sendiri kan termasuk salah satu bentuk atau cerminan dari perilaku egois nih Kak, arogansi diri gitu kan, ya dimana menyangkut harga diri dong pastinya. Nah, salah satu cerminan sikap egois itu sendiri kan nggak mau kalah atau mengalah nih Kak. Berkaitan dengan hal tersebut aku pengen nanya nih pendapat kakak mengenai penentuan pendapat kakak terhadap penentuan hasil pemilihan menggunakan sistem voting. Tapi sebentar, disclaimer dulu. Maksud dari pertanyaan aku ini adalah kan setiap kandidat calon itu menginginkan dirinya untuk menang, untuk sah disebut sebagai pemimpin di satu organisasi gitu kan. Nah, biasanya orang yang seperti itu dia pasti nganggap semua kandidat di sekelilingnya itu adalah ancaman bagi dia gitu kan. Nah, kalau kita berfokus pada sistem pemilihan dengan sistem voting atau sistem suara terbanyak, bisa jadi para calon itu tuh menghalalkan segala cara untuk bisa menang gitu, kayak lu pilih gue ya, kalau enggak lu gini-gini gitu kan, biasanya berbentuk ancaman gitu Kak. Nah, menurut kakak kayak gimana tuh? Kalau menurut kakak Fair enggak Kak? Kalau yang Kayaknya di Semansa kurang deh. Kurang ya Kak iya, ya? kurang. Karena setiap kandidat OSIS itu orang-orang yang benar-benar berkualitas. Dan anggota OSIS juga alhamdulillah orang-orang yang benar-benar sifat sama sikapnya itu udah Diajarin. dididik masing-masing, udah belajar karena kekeluargaannya udah sah gitu. Jadi menurut kakak fair nggak nih pemilihan dengan sistem voting? Fair. Fair ya Kak ya? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari OSIS sendiri ini kita bisa belajar apa sih Kak? Artinya
poin penting apa sih yang menurut kakak menjadi alasan kuat untuk kita akhirnya harus menjalankan atau join dalam organisasi OSIS sendiri? Kan kalau organisasi itu kemungkinan besar kita bakal dinilai di masa yang akan datang, misalnya di kuliah, di perguruan tinggi yang besar, di kantoran kerja atau di instansi lainnya. Pengalaman berorganisasi itu penting banget menurut kakak, karena dari situ kita belajar bahwa kita tuh nggak harus diam loh, kita tuh harus gerak, kita tuh harus tahu gimana caranya berorganisasi, gimana caranya kita ngajak teman, gimana caranya kerjasama untuk merangkul teman yang mungkin belum bisa berorganisasi, dan belajar banyak hal lah yang mungkin bisa membawa kita ke jenjang selanjutnya. Iya, karena mau nggak mau kita harus sadar bahwa hakikat kita tuh manusia, yaitu makhluk sosial gitu Kak ya. Mau nggak mau harus terjun dalam berbagai bentuk organisasi besar atau kecilnya. Kalau menurut Kak Rido sendiri? Penting banget ya Kak ya. Nah, kita udah masuk ke pertanyaan terakhir nih Kak. Program kerja OSIS apa nih yang sekarang menurut kakak punya kesan baik atau dampak positif dalam kehidupan kakak sehingga kakak harapkan untuk terus dibudayakan atau dilestarikan di Semansa? Mungkin pernah ada program kerja yang bekerja sama masyarakat, misalnya membagi-bagikan, Terjun langsung ke masyarakat gitu. iya, Pas itu pas kerja bakti, pas itu pas kerja bakti sama-sama buat bersihin jalan, bantu-bantu yang kurang makanannya, bantu yang kurang pakaiannya, bantu masyarakat, iya, Baso ada. di jalannya bansos gitu. Oke Kak. Sebagai penutupan, kalimat motivasi untuk para next generation of OSIS itu apa nih kira-kira? Bisa dijelaskan? Motivasi. Jangan pernah takut untuk belajar berorganisasi, karena berorganisasi itu sangat penting di jenjang yang selanjutnya. Kita belajar banyak hal yang mungkin belum kita tahu di saat jenjang kita dewasa. Kita banyak belajar hal tentang hambatan yang akan kita lalui di masa depan. Intinya jangan takut untuk keluar dari comfort zone kita. Oke, kakak ada yang mau disampaikan? Semangat untuk pengganti yang akan datang. Oke teman-teman, kita udah sampai di akhir kegiatan kepo-kepoan kita seputar OSIS. Terima kasih untuk Kak Dieva dan Kak Rido yang sudah menyediakan waktunya untuk berbagi bareng kita di podcast Sonet kali ini. Oke, thank you semua. See you. Ciao.